belum. Makanya dibilangin kalau kita itu tunggu ada insiden dulu baru pada melek ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada apa namanya validasi tentang EKTP tersebut. Yang penting ada EKTP-nya, fotonya sama, data benar, udah dicek sama CS-nya memang mati nggak bisa dipakai, akhirnya di replace SIM card-nya. Setelah di replace SIM card-nya, langsung buru-buru semua account-nya di take cover dan langsung diakuisisi semua dana-dananya. Wow, cepat ya, cepat sekali. Ya itu. Siapa yang harus bertanggung jawab kalau kayak gitu? Ya kan? Ini sudah kelalaian ya. Tapi kan kelalaiannya kelalaian prosedur. Cacat prosedur ini ya kan? Nah, ini namanya insiden ya yang cukup mengerikan. Nah, kemudian ini akses ilegal. Loh, saya kemarin ngobrol banyak, ada yang masih pakai usernya bukan user dia ya. Sekali lagi ya, namanya user password itu hanya diberlakukan untuk orang itu sendiri. Siapapun yang pinjam dengan apalagi roles atau akses yang berbeda itu juga harusnya tidak boleh. Mau kondisi kayak gimana pun tidak boleh. Kalaupun memang harus ada yang jadi second option ya berarti harusnya ada request dan ada persetujuan dari pimpinannya dan pimpinannya bisa men-cover itu harusnya ya secara hierarki. Karena apa? Ya, karena kalau kita bicara sesi legal itu, kalau ada kejadian apapun yang terjadi, yang dimana dia itu adalah user Anda, mau nggak mau, suka nggak suka, ya sedih nggak sedih gitu ya. Kalau sedih sih, tetap tersangkanya Anda. Karena kita bicara tentang digital forensik, ya, adalah evidence yang berbicara. Dan evidence-nya mengatakan itu Anda. Anda mau berkira itu bukan saya, Pak. Itu mungkin orang lain. Mau alibi kayak gimana pun, Anda harus membuktikannya. Kalaupun ini hasil peretasan dan sebagainya, harus dibuktikan ini peretasan atau gimana. Tidak bisa saya, oh iya peretasan. Gimana buktinya? Itu nggak ada. Gitu ya. Karena hukum itu harus by data. Gitu ya. Nah, terlebih kalau kita bicara password yang buruk, nah itu 12345 QWERTY, bla 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 ya, password default dari lahir sampai sekarang nggak diganti gitu ya, itu banyak sekali gitu ya. Kalau diganti pada berteriak-teriak, ya, aduh mas, yang simpel aja dong dan sebagainya gitu ya. Terlebih tadi kalau kita bicara bypass login, ada banyak di login page itu inputannya tidak difilter sehingga kita bisa melakukan bypass login. Jadi kita nggak perlu tahu username passwordnya apa. Seharusnya bagaimana? Nah, nanti kita cek di belakang ya. Ingat sekali lagi ya, akses ilegal. Akses itu hanya boleh orang itu yang memang mengakses dengan akun yang benar. Tidak dibenarkan Anda menggunakan akses orang lain untuk mengakses kepentingan Anda. Mau tupoksinya gimana pun, nggak ada regulasi yang seperti itu. Kalau emang ada, coba sini kasih tahu saya, ya. Itu udah data privacy ya, data protection, ya. Next, jaringan yang wah 10 menit ya. Oke, ini waktunya 10 menit. Jadi, wah ini ternyata kita oh ya baiklah. Saya akan cepat ya, nanti diskusi aja. Nah, jaringan tidak aman. Oke, salah satunya tadi, jaringan kepala kayak gitu, buat saya nggak aman. Karena gampang terdeteksi. Makanya kalau kadang saya sukanya pakai tethering gitu ya. Jadi Bapak Ibu peraja-peraja ini yang suka wifi gratis harap berhati-hati. Nggak semua gratis itu aman. Iya, nggak ada yang gratis Ferguso gitu ya. Oh gitu. Nah, ransomware ini ransomware di mana kita tahu kalau kena ransomware itu pasti nggak bisa diapa-apain lagi sistem atau dokumen kita. Ini salah satu contoh cara kerja ransomware, ya. Maksudnya dari mana? Maksudnya dari phishing atau
web yang rentan, ada lagi yang remote desktop yang aktif, atau remote-remote yang aktif itu bisa masuk, atau pakai USB drive. Maka kemarin saya juga tanya bagaimana penggunaan USB drive dan berbagi filenya di sini. Kalau sudah masuk, maka dia bisa melakukan remote instalasi. Berarti dia bisa ngapa-ngapain ya. Command and control lah gitu ya. Bisa juga mencuri data, bisa juga install sesuatu. Dan kemudian dia melakukan enkripsi, kemudian dia hapus lagi. Nah, kalau saat ini tidak enkripsi dulu, tapi bagaimana dia menyebar dulu semuanya, mendownload semua yang ada di dalam, baru dia boom, gitu ya. Nah, ransomware juga nggak harus kita bikin sendiri gitu ya, tapi kita bisa beli. Ada duitnya, ini ada ransomware as a service. Ini saya kemarin ditawarin, 2 tahun yang lalu saya ditawarin, bikinnya itu 11 miliar, bikin 11 miliar ekosistem ini. Tapi balik duitnya nggak sampai setahun. Wah, benar tuh. Ya, profitnya langsung dari profit tahun itu juga. Wah, ini kalau saya kilaf nggak kelar lah ceritanya ya. Iya, kilaf tapi enak ya. Ya karena gila kan, segitu profitnya. Luar biasa. Nah, tadi kalau kita bicara tentang social engineering yang menggunakan teknologi, ini contohnya bed USB. Bagaimana bed USB ini itu bukan bukan dikenal sebagai USB flash drive atau penyimpanan, tetapi di dalamnya itu dia akan melakukan sesuatu perintah. Yang dikenal di situ itu adalah dia keyboard ya, keyboard melakukan suatu perintah. Dia bisa melakukan apa aja, dia bisa install keylogger di mana setiap ketikan kita akan terekam dan akan ke-upload ke send ke attacker. Fake lock screen ini biar kita tahu tentang password kita apa. Di dalamnya kita bisa dapatkan privilege admin, ya, exploit lokal dan bisa install malware, ya. Nah ini beberapa kasus peretasan juga ini web. Kalau saat ini bukan lagi masalah peretasan hack by tapi judul. Nah, slot gacor, coba deh nanti coba cari ada nggak slot gacor di under IPDN. Saya ngecek tadi masih ada satu, tapi ternyata saya ngecek lagi sudah dihapus. Tapi itu indeksnya masih ada, itu harus dibenerin tuh ya. Ya kan karena saya patroli gitu ya. Nah, ini perbedaan mindsetnya ini menarik nih. Jadi developer itu biasanya ngerjain sesuatu sesuai dengan kebutuhan, dengan timeline yang luar biasa gila, 3 hari jadi atau sehari jadi gitu ya, sangat pendek sekali. Maka fokus pada fungsi bukan security ya. Boro-boro fungsi aja udah puji Tuhan Pak, udah alhamdulillah Pak gitu ya. Nah, kemudian security masih jadi support bukan core karena tadi siap tentang ya siap jadi siap gitu siap siap doang ya habis itu kebobolan yang salah ya nyalain sendiri ya developer gimana sih kok bisa kebobolan lah bapak gimana mintanya kan cepet-cepet nah gitu dong harusnya ya harus gitu kenapa kita bicara tentang skill awareness gitu nah balik lagi knowledge ilmu teman-teman di coding masih belum eh, sampai ke secure coding. Nah, sedangkan attacker itu tidak ada aplikasi yang aman prinsipnya. Kedua, semua informasi itu bisa diakses. Bodo amat ada usulan password, bisa itu. Yang dimana dia tidak fokus pada fungsinya, tapi cari errornya. Iya, itulah. Dan yang terakhir ini yang paling mengerikan, nggak ada obat. Kenapa hacker selalu berhasil? Karena hacking itu adalah sebuah hobi dan kesenangan. Iya, itu yang terjadi. Yang saya rasakan. Saya bisa 3 hari 3 malam nggak tidur, hanya ngoprek aja. Gitu, ya. Nah, bicara tentang solusi, kita langsung masuk ke solusi tadi karena waktunya terbatas. Nah, ini fenomena SDLC versus SSDLC, yang dimana SDLC itu software development life cycle yang biasa teman-teman buat. Ini flow-nya seperti ini, flow-nya, tapi seharusnya ada S-nya di depan, secure. Apa itu secure-nya tadi? Kita bicara tentang security threat modeling ya, security arsitektur, terus static analysis, code review, kita testing dulu sebelum deploy. Sayangnya tidak, ya. Habis develop, nggak ada staging, lempar langsung ke production.
Yang penting udah dites bisa Pak. Oke. Bisa, ya bisa fungsi, tapi besoknya bisa gila karena ada insiden. Itu yang terjadi ya. Ya, ini semoga ya semoga ada yang sadar aja. Jadi bikin aplikasi itu tidak serta-merta langsung besok jadi, nggak bisa begitu. Semua ada proses dan harusnya didukung teman-teman training untuk secure code dan pentas minimal. Yang gimana mau pentas ya kan orang aja nggak ada ya. Nah tadi DevSecOps ya tadi asosiasi DevSecOps. Jadi kita tadi flow-nya CI/CD ya. Jadi CI/CD itu bagaimana dari awal sampai akhir itu semua flow-nya termonitor ya dari plan, deploy, upgrade, monitor, testing dan sebagainya. Udah, ini harus termonitor DevSecOps ya. Next, incident handling. Nih, kemarin teman-teman tanya, ini gimana kalau insiden? Nah, ini itu adalah flow-nya. Ini kita menggunakan standar NIST. Preparation, data set analysis, containment, eradication, recovery, dan post-incident activity. Apa saja, nah itu bisa dilihat. Bahwa kalau insiden, jangan panik. Insiden itu harus kita cek dulu, ya, dikomunikasikan, diamankan, diisolasi, itu ya. Dokumentasi, itu kenapa kita bisa tentang dokumentasi, karena ini penting dokumentasi. Ya, dokumentasi pembuatan dan sebagainya, sama dokumentasi di setiap apa yang kita lakukan di sini. Setelah di containment, maka kita jadi evidence gathering dan handling insidennya sampai di mana dan bagaimana, identifikasi dan penghapusan. Nah, habis itu nggak selesai, tapi lesson learn kita harus sampaikan ini kenapa, root cause-nya gimana. Jadi ada root cause analis, harus bagaimana nih, apa yang harus kita ubah, apakah ubah di SOP-nya, apakah kita nambah knowledge teman-teman untuk handling. Tambah lagi tadi forensik digital iya karena tadi kan kita harus juga sampai detail ya gitu. Next. Nah, kalau kita bicara tentang incident handling maka harus ada tim CISET. Pertanyaannya adalah di sini belum ada tim CISET. Timnya aja terbatas, Pak. Tim CISET nanti habis. Oh, tim CISET tidak hanya orang LPDSI. Tim CISET harus juga sampai ke rektor. Ya, jadi ini semua tim CISET ini langsung di bawah rektor nanti, gitu ya. Oke, ini yang umum ya. Ini password aman. Bagaimana password aman? Yang pasti itu bisa dibaca. Ya, kalau seandainya unik, nggak mudah ditebak, di setiap hari kita minimal 12 karakter sekarang. Ya, itu kompleks, huruf, angka, simbol ya. Jangan dibagikan. Kemudian gunakan password management tools untuk menyimpan password. Jangan dicatat, ditempel. Dan pastikan kalau bisa pakai multi-factor authentication. Kalau memang passwordnya males banget bikin passwordless. Ya nanti tinggal masukin nomor atau apa, dilempar, diklik di situ. Ya kan? Tapi kalau sampai handphone kita kompromis atau sudah ada malware-nya ya wassalam sama juga bohong gitu ya. Nah, ini nggak usah saya lewatin aja. Itu bagaimana tadi video sih sebenarnya. Video bagaimana kita mengaktifkan two-way authentication di WhatsApp ya. Mungkin teman-teman sudah bisa ya. Kita next aja. Jadi pastikan privasi. Stop posting yang mengandung informasi privasi. Alamat